Oke, ini adalah video cara melepas head unit Android di Innovave 2015. Video ini saya tampilkan di awal supaya kalian bisa melihat cara membuka head unitnya. Meskipun ini adalah yang terpasang sudah head unit Androidnya, tidak masalah, yang penting cara membukanya sama. Oke, silahkan dicek sampai terakhir ya. Ini proses melepas head unit bawaan dari Innovave tersebut, dimana ada beberapa baut yang harus dilepas untuk melepasnya. Itu tidak dilepas, maka frame yang bawaan untuk Android 10 nya tidak bisa dipasang, jadi kita harus mengorbankan MID tersebut. Sedangkan ini proses pemasangan aksesoris pada frame yang baru, jadi seperti AC dan lain-lain harus dipasangkan di frame tersebut. Ini adalah proses membuka cover pilar samping, memasang kabel untuk kamera ke belakang dan tampilan GPS. Pemasangan kamera depan, jadi kamera depan dipasang di belakang spion tengah supaya lebih rapi dan bisa terlihat semuanya.
Ya, ini soket sudah masuk semua, kita rapikan. Sedangkan GPS kita pasang di bagian samping sini, ya, di sini, dengan cara membuka cover pilar ini. Tinggal ditarik, ini tarik, kemudian ini diangkat ke atas, lalu kita tempelkan di sini. Kenapa di sini? Supaya nanti sinyal GPS itu bagus. Kembali lagi ke head unitnya. Jadi setelah head unit kita pasang di frame-nya seperti ini, ya, bisa terlihat sudah terpasang dengan baik di frame-nya. Meskipun kita harus merelakan MID kita, apalagi yang tipe V itu MID-nya cukup lengkap. Ada temperatur, ada konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, dan lain-lain. Itu harus terlepas. Nah, MID di sini lepas. Ini soket MID-nya. Ya, kita lepas. Karena pasti tidak akan bisa terlihat posisinya 9 in sangat besar, ya, begitu ya. Semuanya soket bawaan ADR ini, Orca ini plug and play, kecuali untuk bagian monitor belakang. Kita harus cari kabel. Jadi di sini kita harus menjampernya. Jadi ada satu buah kabel yang harus kita jumper supaya bisa digunakan. Nah, kabel yang ini. Jadi kalian harus mencari kabel yang ini. Nah, kabel yang ini. Ini satu kabel kita jumper ke sini. Ya, kita hubungkan ke out video. Ini video out, supaya dia langsung masuk ke monitor yang ada di belakang, seperti itu, ya. Jadi untuk yang lain tidak ada masalah. Dan untuk pemasangan kamera kita pasang di sini, ya, kamera jalurnya ke atas, lalu ke samping, ke bawah, dan masuk ke sini. Dan kamera belakang juga sama. Kamera belakang posisinya di belakang. Karena ini tipe V, ada kamera bawaan, maka kamera bawaan tersebut tidak bisa terpasang karena beda voltase. Kamera bawaan itu voltasenya 6 volt, kalau yang kamera di sini 12 volt. Sedangkan output dari head unit 10 ini Android Orca ini adalah 12 volt. Maka kita harus menggunakan kamera bawaan dari Android ini, begitu ya. Jadi sekarang mari kita rakit, apakah pas apa tidak, kita coba ya. Oke, sekarang kita rakit. Yang pertama, posisikan lubang-lubang sesuai dengan klip ya. Posisikan dulu. Oke, sudah masuk sebelah kanan, kiri, terus kita tekan. Ya, kemudian yang bawah posisinya juga harus masuk. Ya, kita tekan lagi, bawah tekan, baru pengunci ini, ya, klipnya harus terpasang juga ini. Posisinya harus terbuka. Kita tekan. Oke, sudah rapat, tutup lagi. Yang terakhir adalah asbak. Kita tutup posisinya. Bagian bawah kaki harus masuk dulu. Oke, sudah. Sekarang coba kita nyalakan kunci kontak ACC. Kita tunggu dulu proses loading atau booting. Karena ini sudah pernah saya hidupkan, jadi sudah masuk ke audio. Kemudian kita pause dulu ya, masuk ke menu-menu. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Ya, jadi MID harus dilepas karena posisi frame
head unit yang baru sangat besar itu monitornya 10 in. Jadi ini harus dilepas nih MID nya. Ya cukup disayangkan karena Innova V itu MID nya sangat lengkap. Tidak hanya jam, dia bisa menampilkan arah kita berjalan, konsumsi bahan bakar, dan masih banyak lagi. Nah, frame bawaan juga kita lepas karena kita pakai frame yang baru, frame PNP punyanya bawaan si Orca. Nah, jadi posisi MID di sini, jadi harus kita lepas MID-nya. Ini frame bawaan bisa kita simpan. Jadi speedometer bisa jalan. Nah, untuk kilometer hampir mendekati dengan kilometer aslinya, terpaut sekitar 1-2 km per jam. Jadi berfungsi dengan baik. Oke, menunya seperti ini ya. Ya, yang pertama ada kilometer per jam, berapa kecepatan kita, itu otomatis bisa connect dengan kecepatan kita meskipun ada selisih sekitar 1-5 km per jam, dan dia bisa connect ketika kita berjalan kurang lebih 1 menit, jadi tidak bisa langsung. Jadi kalian jangan khawatir kalau kok tidak bisa langsung, dia membutuhkan proses untuk connect ke kecepatan kita. Terus selanjutnya di sini ada jam, di sini ada pemutar musik, di sini ada radio, di sini ada navigasi, YouTube, video, Netflix, dan lain-lain. Kita bisa lihat di menu. Ya, di sini cukup lengkap ya. Di sini kita bisa cek juga kamera depan dan belakang. Nah, di sini kamera depan yang saya taruh di atas ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kamera belakang tinggal klik tombol ini. Nah, itu kamera belakang. Ini otomatis merekam. Ya, otomatis merekam, kita sudah setting, jadi ketika dia jalan dia akan merekam. Nah, kita bisa melihat hasil rekamannya di sini, ulangan. Nah, kita bisa melihat ulangan ketika di sini ada petunjuk. Ya. Jadi kita harus matikan dulu proses recording kita. Kita harus matikan dulu. Oke, ketika sudah mati, kita tunggu dulu karena proses recording ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Nah, sudah, kita ketuk 2 kali, lalu kita mencet menu ulangan. Ini masih streaming, jadi belum berhenti. Oh, belum berhenti tadi. Kita matikan dulu streamingnya. Kita tunggu dulu sampai titik merah ini memenuhi layar. Ketik 2 kali. Oke. Kita loading file. Ini hasil rekamannya, ada yang malam, ada yang siang. Jadi kalian nanti bisa melihatnya. Jadi kalian bisa tahu berapa lama loadingnya dan lain-lain, nanti bisa tahu. Kita cek dulu kamera belakang. Kamera belakang kecenderungannya lebih jelas karena dia dipasang di luar, sedangkan kamera depan dipasang di dalam, pasti tertutup kaca film. Apalagi kaca film depan saya ini sekitar 40%, jadi agak gelap. Ya, misalkan kita lihat yang kamera belakang waktu siang. Ini hari ini tadi. Oke, yang kemarin waktu malam coba. Nah, itu sore. Yang lain coba kita lihat lagi. Nah, ini ketika di jalan nih. Nah, ini hasil kamera belakangnya. Ini pukul 18.45. Jadi cukup jelas sebenarnya, kameranya cukup bagus. Gitu. Ya.
Kita kembali, coba kita lihat kamera belakang waktu siang hari. Oke. Coba yang di jalan, cari yang di jalan. Nah, ini kamera belakang cukup jelas. Cukup jelas ini. Sekarang kamera depan, kita lihat kamera depan. Kamera depan ini, ini kamera depan siang hari, ya. Jadi dia sebenarnya jelas, cuman karena tutup kaca film, jadi pantulan cahaya itu malah yang terlihat yang di dalam kabin. Tapi masih cukup jelas ini. Oke, sekarang yang malam hari, kita lihat malam hari kamera depan. Oke, ini malam hari. Malam hari kamera depan. Ini coba di jalan. Nih kamera malam hari kamera depan. Ya, ini hujan, cukup jelas sebenarnya. Ya, untuk kamera cukup. Sekarang untuk navigasi. Nah, begini. Jadi kadang di bar yang internet ini kita sudah dapat wifi-nya ya. Cuman kadang wifi dapat itu belum tentu internet dapat. Makanya kadang ketika kita connect wifi internet kita pastikan dulu dia ada internet enggak. Dengan cara kita download speed test untuk meyakinkan bahwa ada internet yang terhubung. Misalkan kok tidak terhubung, kita tinggal matikan wifi Androidnya, nyalakan ulang, kita cek lagi. Nah, ini kita harus pastikan bahwa ada internet. Nah, ini pasti ada internet. Kita cek. Oke, ada internetnya ya, sini ya. Oke, cukup. Kita kembali, kita ke navigasi. Nah, di sini membutuhkan beberapa detik. Nanti bisa dihitung sendiri berapa detik. Dia bisa mengeluarkan mapnya. Tergantung akses internet kita. Sambil menunggu wifi-nya kita bisa lihat apakah kamera monitor belakang sudah terkonek atau tidak. Ya, di sini bisa terlihat langsung terhubung. Jadi cara menghubungnya seperti tadi, kita harus menjumper kabel output ke kabel inputnya di monitor belakang ini. Oke, apakah sudah tampil? Nah, ternyata belum. Ini memang kadang memakan waktu, kadang cepat, kadang lama, tergantung koneksi internet kita. Coba kita buka YouTube dulu, ya, cek YouTube. Nah, tampilannya, ini berarti memang akses Google Map-nya yang agak lama. Ini coba, ini volumenya saya matikan. Ya, tampilan fullnya. Oke, setelah YouTube kita juga bisa menggunakan voice command ya. Nah, kita bisa menggunakan voice command. Video 4K. Nah, kita coba ini. Jadi voice command-nya bisa berfungsi dengan baik. Dan gambarnya pun juga bisa 4K. Tergantung akses internet kita juga, kembali lagi ya. Gambar cukup bagus.
cukup jernih ya, cukup bagus, cukup jernih. Dan lagi tombol setir juga bisa digunakan, kita lihat ya. Oke, sekarang kita coba tombol setirnya ya. Ini juga berfungsi dengan baik. Kita cek volume naik, bisa ya, volume turun ya. Kalau next ini nanti untuk radio ya, untuk YouTube apakah bisa? Coba, oh bisa. Jadi video next. Terus untuk mode ini kembali ke menu, kita lihat lagi, gambarnya sangat bagus ini, jelas bagus. Sangat bagus nih gambarnya. Ya, untuk mode kita kembali ke home. Nah, itu. Nah, bagaimana cara menggunakan layar multitaskingnya? Kita cukup klik tombol ini ya, kita cari ya, misalkan YouTube, kita main sebelah kiri, tinggal geser ke kiri gitu ya. Terus map kita geser ke sebelah kanan ya, kita cari lagi. Nah, ini sudah dua aplikasi bisa berjalan. Ini jalan, Google Map juga jalan ya, dua-duanya bisa jalan. Tuh. Nah, ini akses Google Map-nya yang belum bisa, jadi memang kadang agak lama, kadang cepat untuk Google Map-nya. Tapi biasanya ketika internetnya bagus, dia pasti bisa. Ini masih belum bisa ya. Kita coba multitasking dengan ini, kita hapus dulu dengan musik misalkan. Nah, bisa, cuman untuk musik salah satu yang bisa terdengar. Kita mau pilih mana, misalkan pilih yang YouTube-nya, berarti musik dari playernya hilang. Itu kembali lagi ke mode ya, kita buang semua, hapus semua. Oke, ini tinggal kita hapus. Oke, kita back ya. Jadi begitu. Nah, sekarang untuk posisi kamera depan sudah terlihat. Untuk kamera belakang, nah untuk kamera belakang posisinya di sini ya. Ini kamera bawaan yang di dalam itu ya, yang di dalam kamera bawaan. Yang di sini adalah kamera tambahan ya, gitu. Untuk pemasangannya di sini terlihat rapi, tidak ada kabel yang di luar karena dia masuk dari dalam sini langsung ke atas, langsung masuk ke pilar-pilar sampai ke depan sana. Jadi pemasangannya sangat rapi gitu. Oke, terima kasih.